ya, ciptakan threat, kasih tahu benefit, hilangkan barrier gitu ya, dan dia akan pede untuk melakukan gitu ya. Saya pikir itu karena waktunya nggak terlalu banyak gitu ya, nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi ya tentang konsep aplikasi di lapangan langsung, mungkin kita bisa bahas nanti kalau ada diskusi habis presentasi. Begitu Pak Riono, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yan. Wah, ini kelihatannya seru ya. Dari aspek perilaku, ada barrier-barrier yang dicontohkan secara langsung. Ini Ya. mantap ini. Jadi tadi Dokter Iwan dari sisi kesehatan, Pak Yan dari aspek perilaku. Sekarang kita panggil Pak Samsul dari segi risk management. Dia akan berbicara dari segi risk management. Silakan Pak Samsul. Perkenalkan diri dulu Pak Samsul. Baik, Pak Reno. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Samsul Arifin. Saya yang reuni dengan teman-teman lama ini di Uniba. Jadi ada Pak Jono, Dr. Iwan, Pak James, dan Pak Yan Fuadi. Ketemu lagi bareng saya juga di sini. Oke. Sekarang kita akan, dari saya akan membahas aspek yang berbeda. Jadi aspek yang berbeda yaitu tentang, bentar ya, saya biar bisa ngeliat ininya seperti apa sih tampilannya. Apakah sudah terlihat layarnya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, baik. Saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Ya, saya akan membahas 3 hal, yaitu pertama dari sisi aspek tentang sudut pandang risk management dari sistem sosial, technical system, dan kompleks dinamis. Jadi saya akan coba perkenalkan, mungkin beberapa ada yang menganggap ini sebagai suatu ilmu baru. Saya juga baru buat saya. Ini saya perkenalan terlebih dahulu, saya Samsul Arifin. Sebelumnya, saat ini saya bekerja di Pertamina di Jakarta mulai 2018, sebelumnya di Chevron, Balikpapan, di EMP Semberah di Samarinda 2018, 1 tahun, di Multi Production Solution di EPCI Contractor, Engineering Procurement Construction Installation, dan di Pandu Selamat Utama Safety Service Company. Saya punya keanggotaan di Institute Occupational Safety and Health dari UK, American Society Safety Professional dari USA, Society Petroleum Engineer, dan IAKI, Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia, Indonesian Industrial Hygiene Association, dan Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Saat ini saya sedang belajar lagi di S3 Manajemen Universitas Brawijaya. Sebelumnya sama Pak Yan Fuadi, satu kelas di S2 K3 UI dan S1-nya di K3 UI juga. Baru punya anak 4 dan istri baru 1 juga. Oke. Heraklitus, filsuf Yunani kuno, ini yang hidup 500 tahun sebelum Masehi. Jadi dia itu menceritakan tentang menjelaskan tentang hal yang mengatakan bahwa ada perubahan, satunya perubahan di dunia ini yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi maksudnya adalah kita itu akan selalu ada perubahan dalam hidup kita, dan salah satunya adalah yang saat ini kita rasakan. Oke, kemudian dalam hal ini juga safety berubah, ilmu safety berubah, safety banyak sekali perubahan dalam lingkup safety. Awalnya mungkin masa teknologi, penguatan di teknologi, perkembangan teknik, perbaikan desain, alat kerja, mesin, dan manusia dianggap sebagai bagian dari mesin produksi. Kemudian ada masa human factor, di mana manusia dilihat sebagai bagian dari potensi bahaya. Di sini ada berkembang ilmu tentang perspektif ergonomi dengan memperhatikan keterbatasan manusia, bagaimana mendesain peralatan yang fit dengan pekerja, dan di sini berkembang rule-based safety culture yang sekarang mungkin bisa dikenal dengan nama BBS dan yang lainnya. Dan di sini kita dituntut untuk mengikuti peraturan atau metode kerja agar selamat. Kemudian masa Age of Safety Management, di mana menggunakan perspektif safety system engineering, manusia dianggap sebagai pahlawan, atau yang konsep yang saya dikenal dengan safety 2. Dan yang saat ini mau saya angkat adalah bagaimana tentang masanya kompleksitas pemikiran, kognitif
complexity. Jadi safety itu dilihat sebagai sebuah nilai yang muncul dari kompleks sistem yang ada. Apa itu, bagaimana penjelasannya, kita coba bahas bareng-bareng nanti ya. Jadi di saat ini, paradigma yang paling dikenal luas dan penting yang dikenal untuk mempelajari ilmu perilaku manusia adalah framework SOR ini. SOR kepanjangan dari stimulus, organisme, dan respon. Bagaimana dia menjelaskan bagaimana suatu makhluk hidup itu merespon terhadap simulasi. Mohon maaf, ada yang belum di-mute ya, jadi suaranya masuk ke tempat saya. Jadi agak gemak. Kemudian SOR ini yang paling terkenal, yang salah satu yang menggambarkan ilustrasinya yang dengan baik adalah si Shannon Weaver ini di tahun 1949. Ada konsep ini bagaimana mekanismenya seperti kita menggunakan telepon, ada sumber informasi, ada pengirim pesannya, bagaimana ada gangguan noise, kemudian bagaimana orang menerimanya, kemudian bagaimana dia pesannya itu diterima oleh orang tersebut dan diproses. Nah, ini hampir sama dengan yang disebut dengan perilaku psikologi behaviorisme. Jadi bagaimana melihat manusia itu sebagai kotak hitam, perilaku prinsipnya ini seperti kotak hitam. Jadi yang kita nggak tahu bagaimana cara kerja sebuah perilaku dalam tubuh manusia, tapi bagaimana kita bisa mengobservasi dari input yang diterima oleh manusia, yang oleh dia, kemudian analisa output yang dia hasilkan, gitu kan. Jadi ada sebuah organisme makhluk hidup, ini bisa hewan, bisa manusia, ketika mendapat stimulasi tertentu, apa yang responnya dia? Apakah dia mendekati atau dia avoidance? Makanya teori-teori yang seperti ini berkembang ketika Skinner ataupun yang tentang yang menggunakan anjing itu, bel, lonceng, dan anjing. Kemudian juga manusia mulai dianggap bahwa ketika dilakukan hal ini nanti manusia akan seperti ini dan seterusnya. Padahal, kemudian teori framework SOR ini sebenarnya tidak lagi sesuai dengan prinsip modern psikologi, bahwa pada dasarnya walaupun framework atau kerangka umum, kerangka dasar dari stimulan, organisme, dan respon ini bisa dapat dengan mudah kita temukan dalam berbagai model ataupun konsep yang dijual oleh orang-orang dalam bagaimana manusia memproses informasi atau human information processing atau pengambilan keputusan atau ketika melakukan decision making. Si Dewey di tahun 1896, udah 100 tahun yang lalu, sudah menemukan kelemahan SOR ini, bahwa kita tidak bisa secara serta-merta memahami perilaku manusia tanpa mempertimbangkan konteks atau situasi di mana perilaku tersebut terjadi. Jadi dia juga menganggap bahwa input dan respon atau stimulasi dan respon itu kalau dianggap sebagai dua hal yang berbeda atau entitas yang berbeda, itu bisa jadi salah karena berasal dari manusia yang independen yang sama, gitu kan. Maka dari itu ada pergeseran bahwa sebetulnya ada pergeseran terminologi dari sebelumnya information processing, human information processing, ke cognition, bagaimana cara manusia meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu sehingga akhirnya menjadi cognitive function yang sekarang ini. Nah, proses ketika ada menjembatani antara stimulasi dan respon dalam konteks yang baru ini disebut dengan kognisi in mind. Jadi bagaimana kognisi seseorang dalam otaknya dia, gitu kan. Nah, sebelum itu ada beberapa perkembangan di situ ya. Perkembangannya bahwa ketika dilihat bahwa cognition, bagaimana seorang itu cognition dilihat sebenarnya tanpa konteks, seperti yang pada prinsip yang sebelumnya ketika di information processing system, ketika awal-awal stimulasi organisme dan respon, gitu kan. Jadi menganggap kognisi atau kecerdasan manusia itu sebagai sebuah proses komputer, sama seperti komputer, gitu kan. Ketika kita mengetik apa, maka diproses oleh komputer, maka keluarnya apa, gitu kan. Manusia juga dianggap sama seperti itu, tidak melihat konteks lingkungannya. Jadi ketika dikasih input tertentu, maka akan keluar hal yang ini dan akan selalu begitu konsisten. Nah, ini berkembang sekitar tahun 60 tahun yang lalu, 1970-an, pertengahan tahun 1970-an, gitu kan. Jadi pandangan ini mulai melihat bahwa kognisi, pemahaman, keyakinan tentang sesuatu harus dipelajari dan dipahami dalam proses internal mentalnya, bukan dari tindakannya saja, gitu kan. Kemudian ini berkembang sehingga mulai melihat bahwa tadi ada tindakannya itu nggak cuma berasal dari dirinya sendiri, tapi bagaimana
hubungannya, keterkaitannya dengan lingkungan termasuk orang lain. Maka konsep ini dikenal sebagai cognition in context atau kognisi dalam situasi tertentu, atau tadi natural cognition atau yang disebut dengan cognition in the world, bagaimana kognisi, bagaimana orang mengambil keputusan, mengambil perilaku itu dalam dunia nyatanya gitu kan. Tahun 1980-an disiplin ilmu tentang kognisi, terutama cognitive science, cognitive psikologi, cognitive engineering, itu menekankan pentingnya hubungan antara konteks dengan kognisi. Meskipun masih berdasarkan komutansi, tapi ada hubungan antara interaksi otak, tubuh, dan dunia luar. Nah, cognition in the world ini, kondisi yang kognisi dalam dunia kita itu berbeda, melengkapi cognition in mind sebelumnya. Ketika orang-orang peneliti-peneliti ini melakukan penelitian perilaku kerja dalam kondisi teknis yang sesungguhnya, seperti misalnya ketika melakukan penelitian tentang bagaimana load respon kerja pilot di kabin pesawat komersial, bagaimana operator merespon alarm di pusat kendali atau control room, bagaimana dokter, perawat, anestesi melakukan respon, bagaimana mereka menangani kondisi abnormal di ruang operasi medis, ataupun seterusnya. Nah, ada beberapa model-model yang bisa dipakai di situ. Yang pertama yaitu model COCOM, namanya Contextual Control Model. Saya jelaskan di sini. Jadi menjelaskan bahwa ada konteksnya dan bisa terjadi tidak secara bersamaan, makanya berkembang menjadi Extended Control Model, ECOM ini yang terakhir saya lihat gambarnya, bahwa kinerja seorang itu bisa jadi terjadi bersama-sama. Ada beberapa fase yang bisa jadi terjadi bersama-sama. Ini satu hal yang saya sampaikan dulu tentang konteks bagaimana mempengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua adalah saya memperkenalkan tentang social technical system dalam sistem manajemen. Jadi ada perilaku seorang atau keselamatan, sistem keselamatan itu dipengaruhi oleh banyak hal, beberapa level gitu kan. Mulai dari yang paling atas adalah level legislator, kemudian tengahnya ada tentang level manajerial, perencana kerja, baru kemudian di sisi pekerja, di sisi staff. Nanti dipengaruhi juga oleh elemen pekerjaannya, proses kerjanya. Nah, di tingkat paling atas itu masyarakat mengendalikan K3 melalui perundangan, prioritas tertinggi. Tapi juga mesti kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan perekonomian juga harus masuk menjadi dalam perhitungan juga, nggak serta-merta hanya satu aspek saja. Jadi pertimbangannya itu ada namanya adalah kepentingan yang berbeda, kepentingan yang bersamaan, bagaimana mencari keseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Kemudian yang dilihat lagi adalah di bawahnya, di tingkat paling bawah, selanjutnya ya di bawahnya itu adalah membuat kebijakan, bagaimana regulasi menteri-menterinya, bagaimana asosiasi industri membuat best practice, bagaimana serikat pekerja juga melakukan tuntutan pekerjaan, dan organisasi-organisasi profesi terkait, misalnya kalau dari kita industri standar ada codes ataupun standar yang dibuat, misalnya dari industri migas ada API atau ada ANSI dan seterusnya, ASME dan seterusnya. Nah, di tingkat ini perundangan itu coba diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam bentuk peraturan untuk mengendalikan aktivitas kerja, tempat kerja, dan pekerja yang tertentu spesifik tergantung mereka kepentingannya. Tergantung konteks perusahaannya juga dengan mempertimbangkan proses pekerjaan dan para terlibat. Baru di sisi paling bawah ada desain proses produksi, peralatan, pengembangan standar, operating prosedur dengan pekerjaan-pekerjaan yang relevan. Nah, lapisan elemen tersebut itu mempunyai ilmu yang berbeda untuk memahaminya. Jadi ada ilmu tentang hukum, ada ilmu tentang manajerial, ada ilmu tentang engineering dan seterusnya, ilmu tentang psikologi dan seterusnya. Juga ada tuntutan-tuntutannya gitu kan. Ketika sistem ini sebagai satu kesatuan dari beberapa elemen ini itu ditekan oleh ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat ini membuat perubahan seperti yang kita sekarang, misalnya teknologi berkembang ketika awal-awal tidak diatur tentang Gojek, tentang online transportasi gitu kan. Bagaimana akhirnya legislasi itu tertekan karena di bawah itu sudah ada perubahan yang cepat gitu kan. Orang berubah bagaimana cara dia menggunakan transportasi, tapi di atas belum siap legislasinya. Akhirnya banyak demo, banyak clash antara sistem sosial masyarakat dan seterusnya. Ini juga masuk jadi pertimbangan karena tidak bisa mengimbanginya. Perkembangan teknologi, peningkatan persaingan yang semakin agresif dan kompetitif. Jadi persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berbeda agar lebih murah dan seterusnya. Misalnya Telkom ditekan dengan perusahaan telekomunikasi yang lainnya sehingga harus dilakukan inovasi terobosan tertentu yang dia harus mengorbankan ataupun
mencari-cari cara yang efisien dan kadang-kadang bisa jadi meningkatkan risiko yang ada pada bisnisnya dia. Baru kemudian di sini kita lihat bahwa ketika kita menganalisa perilaku dalam konteks new normal ini, kita nggak boleh fokus pada urutan yang tradisional gitu kan, ada langkah-langkah pelaksanaan, penyimpangan sekali-kali atau human error. Kita perlu mengganti dengan model yang komprehensif seperti ini, yang holistik, bahwa ada mekanisme pembentukan perilaku yang sistem dengan memperhatikan ada keterbatasan atau constraint, ada kinerja yang bisa diterima, ada acceptable performance-nya apa, dan bagaimana kriteria subjektif dari yang meng-guide orang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Ini yang harus jadi perhatian juga ketika kita melihat sebuah perilaku dari sisi kesisteman. Nah, paradigma ini juga bisa dipakai juga dalam investigasi, makanya ada yang disebut dengan Aximap gitu kan. Ini untuk memahami interaksi, bagaimana sih interaksi dan pengaruh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh beberapa pihak dari beberapa sistem lapisan sosial yang berbeda dengan konteks norma pekerjaan yang sedang kita analisa gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu kan, bukan kadang-kadang, memang seringnya kesuksesan komersial itu dalam kali kan ada tekanan kompetisi lingkungan yang kompetisi, perlu kita akhirnya mengeksploitasi, mencari-cari margin tambahan, mengurangi biaya produksi sehingga kita bisa bermain di pinggir lapangan kalau ibarat main bola gitu kan. Kalau main bola, kalau lari di tengah lapangan gampang dijegal atau gampang di sliding gitu kan, tapi kalau lari di pinggir nggak ada yang jaga gitu kan, lebih cepat lolos gitu kan, makanya sering gol dari pinggir baru umpan ke tengah gitu kan. Tapi ada resikonya ketika bermain di pinggir itu ada dia mengeksplorasi batasan-batasan normalnya, praktik-praktik umumnya, tapi juga ada peningkatan risiko kalau dia melewati batasan kebiasaan yang selamat gitu kan. Ini satu konsep tentang social technical system ya. Secara sederhana ceritanya seperti itulah. Nah, ketika membahas sistem informasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada tiga aspek ini. Tiga aspek. Yang pertama yaitu interaksi dan emergence. Apa sih maksudnya? Bahwa ketika kita melihat perilaku dalam sebuah sistem itu muncul akibat hubungan atau interaksi antar berbagai elemen. Kita nggak bisa memecah-mecah bagian tertentu seperti engineer ya. Kalau engineer kan bilang, oh ada alat rusak, dipecah, komposisinya apa aja, partnya kemudian dilihat, diobservasi, apa itu, diperbaiki, balikin lagi. Tidak bisa seperti itu ketika kita menganalisa sebuah sistem yang kompleks gitu kan. Dalam hal ini manusia dengan social technical sistemnya gitu kan. Karena bisa jadi yang muncul ketika ada interaksi itu tidak muncul ketika dia berdiri sendiri. Ada yang disebut dengan emergence, sesuatu yang muncul kalau dia itu ada interaksinya. Seperti sederhananya rasa garam. Itu kan garam cuma natrium sama chloride gitu kan. Tapi ketika natrium, kita makan natrium, kemudian kita makan chloride, itu nggak akan ada rasa garam asin seperti garam. Jadi berbeda. Ada sesuatu yang emergent yang muncul ketika ada interaksi dua atau beberapa elemen gitu kan. Kemudian ada cross scale interaction, ada interaksi antara beberapa lapisan-lapisan tadi, bahwa kita perlu memahami sistem dengan ada dinamikanya, ada pengaruh dinamikanya dari yang atasnya dengan bawahnya dan seterusnya, dan ada perspektif yang kita lihat bahwa tergantung dari kita analisanya seperti apa. Oke, kira-kira itu kata-kata kunci yang coba saya ingin kenalkan. Jadi ada kompleks sistem, bagaimana ada elemen-elemen yang saling ada sistem proses hubungan itu yang muncul dari interaksi antara manusia, teknologi, dan pekerjaan, menghasilkan sesuatu yang baru atau emergent yang tidak bisa dikenali kalau di sistem terpisah. Dinamis, ada dinamika dalam sistem tadi. Dan ada keterbatasan, constraint, keterbatasan dan finite resource adalah sumber-sumber daya yang terbatas. Ada sebuah ininya, kata-kata kuncinya, bahwa semua kognitif sistem bagian baik manusia, mesin maupun kombinasi dari mesin dan manusia itu memiliki keterbatasan. Dan kalau suatu sistem itu memiliki keterbatasan, maka mereka rentan terhadap kesalahan. Itu suatu yang aksioma yang sudah harus kita bisa terima. Semua itu manusia, mesin, ataupun kombinasi dari manusia dan mesin punya keterbatasan. Dan ketika suatu punya keterbatasan, maka dia bisa jadi salah atau fallible. Sehingga masalah sebenarnya itu bukan pada di mana sih kegagalannya atau di mana sih kesalahannya ataupun sumber daya terbatas itu di mana gitu. Karena memang sudah pasti semua yang punya keterbatasan itu akan mungkin salah dan sumber daya pasti terbatas. Tapi bagaimana kita lihat ada strategi ketika ada yang dicari keseimbangan antara konflik
Nah, ini goal konflik saya maksudnya. Ada tuntutan-tuntutan kan dari beberapa elemen tadi, beberapa elemen social technology punya tuntutan-tuntutan, punya tujuan yang harus dicapai, dan ada goal gitu kan antara bagaimana pemerintah dengan misalnya ya, nanti kita lihat contohnya di bawah, ekonomi dengan kesehatan, bagaimana mencari keseimbangannya, itu trade off, bagaimana tukar guling yang masih dianggap sebagai suatu yang trade off yang trade off yang sesuai dengan kondisinya gitu kan. Karena kita butuh untuk bertindak, tapi dunia ini terbatas dan juga dinamis, penuh konflik kepentingan dan nggak pasti, uncertain. Ini yang perlu kita pahami. Tapi kita harus tetap bertindak, gitu, harus tetap bergerak, tetap bekerja dan seterusnya. Nah, terakhir di situ makanya dibutuhkan ada adaptasi. Ada adaptasi bagi sharp end dan blunt end. Sharp end dan blunt end ini apa sih? Kalau sharp end ini adalah para praktisi, orang-orang yang bekerja di lapangan seperti pilot, teknisi, dokter, operator. Mereka berinteraksi langsung dengan proses bahaya. Mereka juga sukses membuat sistem kerja yang ada itu produktif, bukan dengan cara mengikuti peraturan secara tutup mata gitu kan. Jadi bukan cuma ngikutin peraturan 100% aja gitu kan. Tapi sebetulnya mereka juga melakukan adaptasi, menyelesaikan konflik kepentingan dari beberapa pihak, antisipasi bahaya yang muncul, ada variasi perbedaan yang ada di lapangan, ada keterkejutan, oh ternyata begini kondisinya gitu kan di lapangan. Ada keterbatasan, yang ada cuma tool-nya ini, di lapangan jauh sekali, tidak mungkin balik lagi, bagaimana caranya kita mensiasati keterbatasan ini, terus kemudian dilihat bahwa ternyata rencana kerja yang ada di lapangan, di kantor itu berbeda dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga ada perbedaan itu yang mereka atasi, bagaimana mereka mendeteksi kesalahan komunikasi, miskomunikasi, memperbaiki itu, kemudian bagaimana mereka memperbaiki kesalahan penilaian di awal, dan beradaptasi dengan kondisi lokal. Ini yang kita sebut dengan tadi sharp end, ya, orang-orang yang kerja di lapangan. Di sisi itu ada blunt end, yaitu sisi yang tidak berhadapan langsung dengan proses kerja, tapi mempengaruhi seperti regulator, administrator, pengambil kebijakan, pemasok mesin gitu kan, manajemen organisasi yang mengelola sumber daya, keterbatasan dan kepentingan-kepentingan yang ada untuk mencari keseimbangan antara keuntungan dan tuntutan dari sharp end untuk mencapai tujuan organisasi. Ini kita lihat bahwa akhirnya ada yang disebut dengan adaptasi lokal, bagaimana beradaptasi dengan kondisi lokal yang ada. Nah, saya ingin menekankan satu bahwa ada yang disebut dengan oversimplifikasi. Pak Haryono mungkin nanti minta tolong diingetin kalau waktunya sudah mau habis ya. Oke Pak, masih 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi Pak ya. Berapa menit Pak? Masih panjang nih ceritanya. Jadi terkait tadi ada oversimplifikasi. Saya ingin menekankan kita sebagai praktisi K3 harus menjauhkan diri dari oversimplifikasi. Oversimplifikasi adalah bagaimana kita terlalu menyederhanakan secara gampang sekali, gitu kan. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang kompleks, kita memang cenderung melakukan penyederhanaan. Dan ini terjadi pada orang-orang di ujung sharp end maupun di ujung blunt end tadi, ujung yang bekerja langsung ataupun yang mengambil kebijakan. Kadang-kadang orang mengambil kebijakan, cuma membuat rencana kerja. Nah, kecenderungan oversimplifikasi ini pun terjadi ketika kita melakukan investigasi kecelakaan. Akhirnya kita terjebak oleh istilah human error gitu kan, dengan berbagai macam penjelasannya. Makanya hati-hati ketika saya mengangkat oversimplifikasi di sini, ketika kita berhadapan dengan sistem yang kompleks gitu kan. Ada sistem yang kompleks, yang kita kalau tidak berhati-hati melihat interaksi yang baik antara semua sosial teknikal yang ada, kita akan terjebak ke situ. Beralih ke new normal, perilaku new normal dari saya melihat dari kacamata dynamic social technical system gitu kan, risk management ya. Ada beberapa level tadi nih, saya coba kelompokkan dalam beberapa level dalam bullet point ini. Jadi ada dari global, mungkin ketika dulu awalnya muncul di Wuhan akhir Desember 2019, tapi kemudian ditetapkan akhirnya oleh si WHO, World Health Organization, sebagai sebuah pandemi. Ini memberikan isyarat yang kuat bagi para negara-negara untuk merespon dengan baik, disiapkan segala macam panduan dan seterusnya. Pemerintah pun menyiapkan peraturan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang keluar 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Itu semakin menguatkan lagi bahwa ada tekanan nih dari atas sudah. Ada peraturan-peraturan gubernur yang lokal juga, misalnya di Jakarta ada peraturan gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona untuk DKI Jakarta. Kemudian ada dari yang lainnya ada dari Menteri Agama, bagaimana kita nggak boleh sholat Jumat gitu kan,
Idul Fitri, mudik, dan seterusnya, Menteri Perhubungan, Transportasi, Pendidikan, selain bekerja di rumah juga belajar di rumah, gitu kan, Menteri Tenaga Kerja, bagaimana menyiapkan juga infrastruktur yang ada, lurah, RT, dan seterusnya. Ini ada goal konflik yang di sini yang ada, bahwa kita ada konflik kepentingan adalah health dan ekonomi sebetulnya. Makanya ada masa transisi bagaimana roda ekonomi itu berkembang lagi. Kemudian ada lembaga-lembaga independen lain juga, ada asosiasi, komunitas masyarakat, yang kantor berita, ini memberikan bantuan, panduan-panduan kerjasama, bikin webinar, media komunikasi, sosial media, yang membuat integritas ini. Tapi perlu kita hati-hati juga bahwa sosial media ini bisa menjadi sumber informasi dan juga sumber misinformasi, informasi yang salah gitu kan, yang keliru. Walaupun perusahaan sosmed itu sudah mendukung penyebaran informasi yang baik, kayak Google, Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Microsoft sudah bikin agreement tentang menyebarkan informasi yang baik tentang COVID, tapi pemakaiannya juga karena meningkat karena banyak orang kerja di rumah gitu kan. Bagaimana seorang itu melakukan pemilahan sehat berinternet yang mungkin perlu kita perhatikan gitu kan. Dan ini banyak kan orang gampang sekali menyebar lewat dia grup-grup WhatsApp-nya, berita-berita yang tidak jelas gitu kan, atau informasi yang tidak jelas, sehingga bisa menyebabkan penyebaran misinformasi, selain tadi ada informasi-informasi bagus yang juga tersebar. Nah, yang sudah pasti kan di perusahaan punya sistem yang ketat, misalnya Pak Yan Fuadi sudah punya prosedur yang sangat ketat, itu kan ada satgas internal perusahaan, dilakukan jadwal pekerjaan yang bertahap gitu kan, ada work from home, ada proses disinfektasi dan seterusnya. Ini membantu menekan perilaku pekerja gitu kan. Dari individu, bagaimana akses dia terhadap informasi, constraint keterbatasan dia apa saja. Contohnya misalnya dia tidak punya kendaraan pribadi, kan harus pakai kendaraan pribadi. Akhirnya dia berinteraksi dengan di kereta misalnya yang physical distancing-nya keterbatasan. Bagaimana ketersediaan dia cuci tangan di rumah, air gitu kan, sederhana gitu kan. Bagaimana maskernya dan seterusnya. Ini ada juga goal konflik, bagaimana dia mau tetap kerja terus, kalau nggak kerja nggak dapat uang, nggak bisa makan anak aslinya, atau dia tetap di rumah terus, tetap saja dia work from home gitu kan, tapi juga kadang-kadang nggak dikasih gaji karena dipotong gajinya atau dikurangi. Nah, yang terakhir tadi dari sisi proses ada infrastruktur prasarana, apakah tersedia di tempat kerja, di komunitas, di masyarakat, di tempat umum, ini yang bisa membantu untuk membuat perilaku seseorang. Kita lihat dari beberapa aspek ini. Jadi kita lihat ada aspek-aspek tersebut. Nanti makanya kelihatan ketika beda negara, dari tadi aspek regulasi yang berbeda, itu bisa beda kebijakan. Contoh di Amerika, misalnya Amerika dan Swedia. Amerika itu downplay keseriusan penyakit ini gitu kan. Ini seperti virus flu tahunan aja gitu, banyak orang juga meninggal karena flu biasa, kata si Trump gitu kan. Lebih banyak orang meninggal karena transportasi jalan raya dibandingkan karena COVID gitu kan. Akhirnya makanya terbelah masyarakat Amerika itu. Banyak orang yang menentang kebijakan untuk tetap tinggal di rumah, stay at home gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika yang terjadi seperti itu, ada hoak yang berkembang. Si presiden juga punya berbeda pendapat dengan para ahlinya, si Fauci itu, kemudian juga beliau juga menambahkan tentang suntik disinfektan, obat hidroklorin yang juga di Indonesia juga masuk juga, kena juga. Dia menyalahkan WHO, menyalahkan Cina, menyalahkan presiden sebelumnya, berbeda pendapat dengan gubernur terkait pembukaan ekonomi dan seterusnya. Makanya banyak sekali sekarang Amerika kalau datanya itu menempati urutan pertama kematian dan juga kasus baru di dunia. 2,3 juta orang, kasus 2,3 juta dari 9 juta kasus itu menangani oleh Amerika, dan 120.000 orang meninggal di Amerika akibat COVID. Di Swedia pun demikian. Di Swedia itu mereka tidak melakukan pembatasan yang ketat gitu kan, masih nggak ada perintah stay at home, social distancing yang biasa, pemakaian masker juga ya. Sekolah yang SMP ke bawah itu tetap bisa masuk. Restoran, kafe terbuka, kemudian hanya mengandalkan sukarelaan penduduk untuk mematuhi anjuran pendidikan, walaupun dilarang berkumpul 50 orang. Akibatnya apa gitu kan? Akibatnya adalah kematian yang ada di Swedia itu dikumpulkan lebih besar dibandingkan negara-negara tetangganya di Nordik gitu kan, Denmark, Finlandia, dan Norwegia. Dia itu di Swedia sekitar 4.000-an, di sekelilingnya itu cuma 500, 200, dan 300 gitu kan. Jadi sangat lebih besar di Swedia. Ini mempengaruhi perilakunya di individual tadi ya. Beda dengan New Zealand yang sudah bebas COVID sekarang, full lockdown, komunikasi juga baik. Korea Selatan yang melakukan pengetesan secara masif,
kemudian di Taiwan orang yang sudah siap-siap bahkan sebelum ini bahkan dia juga melakukan perang sosial media terhadap misinformasi gitu kan, itu sangat bagus sekali untuk dipelajari tentang kebijakan globalnya mereka. Nah ini banyak sekali konflik, tadi saya bilang tadi ada konflik-konflik antara kepentingan, ada persepsi individu, tadi Mas Yan sudah menjelaskan tentang health belief model dan seterusnya, ada kita sebagai orang safety ya, itu adalah yang susah ya kita dalam posisi yang terjepit. Apakah kita sebagai berlaku konservatif gitu kan? Ya lebih baik sih konservatif itu kan, kita banyak sekali tekankan, tapi juga perlu kita hati-hati, kita perlu ketika melakukan praktek-praktek K3 ini, praktek-praktek yang terkait COVID ini harus dalam kondisi yang referensinya resmi sesuai dengan rekomendasi resmi. Kayak misalnya contoh ada beberapa salah paham ketika menggunakan sarung tangan karet gitu kan sebagai APD, penyemprotan disinfektan langsung pada pekerja, penggunaan lampu UV, makan makanan tertentu, berjemur gitu kan, itu juga berbahaya. Ini slide terakhir saya Pak Hardiono. Jadi sebenarnya apakah manusia itu sebagai solusi ataupun sebagai masalah yang harus diselesaikan gitu kan? Kesuksesan itu dimulai ketika kita memahami bahwa manusia itu sebagai sumber kesuksesan dan kegagalan. Ketika kita membuat sistem kerja, mengoperasikan sistem kerja dan memodifikasi sistem kerja untuk tujuan hidup kita. Kita punya daya adaptasi, daya pembelajaran, daya kolaborasi, daya tanggung jawab, pembuatan tool untuk bisa sukses di dalam kondisi yang under resource, dalam kondisi yang sumber daya terbatas, tekanan untuk berkinerja dalam berbagai macam sistem sosial dengan cara belajar yang beradaptasi terhadap informasi yang dihadapi dengan berbagai multiple goal yang ingin kita capai. Kira-kira itu saja. Mohon maaf kelamaan. Terima kasih Pak Samsul. Yang terkait aspek perilaku penerapan kenormalan. Saya mohon share screen ya Pak Hardiono ya. Baik.